Tapi kalau kayak gitu kamu suka menangis nggak sendiri? Misalnya nyanyi nih lagu. Oke. Pada saat di fase itu ya aku menangis. Apalagi waktu lagu Kisah Tanpa Dirimu. Itu aku buat lagu itu emang tentang seseorang lah. Ya dia di masa lalu lah ya. Jadi udah berkali-kali Anggis sempat dengerin lagu Anggis, beberapa lagu Anggis ke dia. Dan dia tuh selalu reaksi, selalu mengeluarkan air mata. Jadi kayak sesedih itu kan. Ya ampun. Kamu Nabila gitu. Kabarnya Anggis punya single lagu baru bareng Betran. Yes. Bener gak sih Mahal Ini sampai turun tangan di lagu ini? Benar, karena lagu ini ciptaannya Mahal Ini. Hah? Jahat banget. Jahat banget. Makanya di situ Anggis kayak oh my god licik banget gitu. Hah, serius? Hai Besti, kembali lagi di Tebiana sama Kegia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Buan Lifetainment. Hari ini kita kedatangan seorang penyanyi cantik jebolan Indonesian Idol dan runner up The Voice Kids Indonesia. Banyak amat. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Anggis Devaki. Hai. Apa kabar? Baik, kakak apa kabar? Baik. Banyak amat tadi ya. Penyanyi beneran? Iya. Emang dari kecil suka nyanyi? Iya, karena aku sebenarnya awal-awal tuh baru mulai nyanyi tuh dari kayaknya SMP deh. SMP. Kelas Otodidak 7. atau? Awalnya suka nyanyi di kamar mandi doang. Terus lama-lama aku les. Jadi ya udah berkembangnya dari les. Aku suka nyanyi kamar mandi, tapi kok aku nggak berkembang ya? Kok ada perbedaan gitu ya? Aku suka nyanyi kamar mandi. Iya. Yang bilang suara aku bagus cuma anak aku doang. Yang lainnya nggak ada. Anggis nih aku lihat di media sosial tuh sering ngunggah kebersamaan bareng sama Nabila Takia ya. Yes, benar. Runner up Indonesian Idol season 12. Sekarang tuh season berapa sih sekarang Idol tuh? Udah season 13 sih sekarang. Oh, aku season 2 waktu itu. Oh iya. Nggak ada yang bohong. Wow. Kalian tuh kenal dari zaman Idol apa sebelumnya? Jadi aku kenal Nabila itu dari zaman Idol. Kita kan season 12. Kalau Nabila itu juara 2-nya gitu. Nah, emang kita tuh emang mostly spend time tuh bareng-bareng terus karena pada saat itu kita tuh satu kamar. Oh. Iya, jadi kita kalau kamar gitu nggak bisa milih ya? Sebenarnya bisa awal-awal nggak bisa milih. Cuma lama-lama jadi kita bisa pilih roommate kita mau sama siapa. Oh, gitu. oke. Karena pas audisi zaman judging itu tuh Agis udah 1 hari sama Nabila waktu audisi. Jadi kayak emang udah deket dari awal hari pertama tuh udah barengan sama dia gitu. Udah nyambung juga. Oh gitu. Berapa lama sekamar? Dari awal sampai aku keluar. Berapa lama tuh? Dari kapan ya? Beberapa bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Kalau seingat aku tuh audisi November 2022. Itu live show, kita syuting lagi tuh Januari. Terus aku keluarnya tuh di bulan April kalau nggak salah. Jadi lumayan lama. Tapi masih ingat nggak sih awal-awal deketnya tuh gimana? Apa yang ngebuat kamu tuh kayak nyambung nih, deket nih sama Nabila gitu? Karena bisa dibilang aku sama Nabila tuh karakternya sama. Gimana kita tuh? suka yang diem di kamar aja. Kayak sukanya ya udah bercerita berdua aja gitu. Kayak dibilang introvert juga nggak introvert banget. Coba kita tuh mungkin yang lainnya tuh kayak extrovert, yang kayak bisa kesana kemari gitu. Kayak hai kita tuh yang bener-bener ya udah berdua aja, yang kayak bener-bener stay di kamar. Kalau capek ya kita nguangin waktu kita ya di kamar aja gitu. Oh, jadi nyambung lah situ, banyak ngobrol. Ya, banyak cerita-cerita gitu. Dari situ sih kita sama-sama apa ya, anaknya masih yang cheerful gitu. Tapi sampai hari ini masih sering ketemu nggak sama Nabila? Baru tadi pagi ya. Serius? Ngapain tadi pagi? Kepo. Pedal. Oh, pedal? Iya. Seru, aku juga pagi pedal loh. Oh, iya. Iya. Tadi jam 7 pagi. Oh, pagi. Kamu morning person nggak? Enggak sebenarnya. Iya kan? Iya kan, nyari teman banget. Aku juga enggak sama. Enggak kan? Aku bangun biasanya pedal jam berapa? jam 8 Pagi juga. Karena biasanya orang kan siang-siang kan berkegiatan kan. Iya, ya kan, tadi berapa jam? 2 jam? 2 jam. Berdua doang. Oh gila. Karena sebenarnya aku first time pedal. Tapi capek banget berdua 2 jam loh. Iya, jadi kayak sekali udah ngulik-ngulik belajar kayak gitu-gitu. Jadi tadi kita cuma sejam, cuma kita ngide apa kita tambah aja sejam lagi ya gitu. Jadi udah 2 jam berdua doang. Ya ampun. Makanya keringetnya bercucuran. Iya parah ya kalau pedal ya. Iya. Jadi kalian sampai sekarang masih sering main bareng lah ya. Sering banget. Menjadi bersahabat banget.
Banget sih, lebih ke sekarang kayak sister aja. Kayak dia kan emang lebih muda dari Anggis kan. Jadi kayak ya udah kayak adik aja gitu. Kalau dia ada sesuatu yang pengen diceritain dia cerita gitu. Tiba-tiba nelpon kayak curhat-curhatan juga. Ya, gitu. Oke. Nih Besti yang penasaran sama kebersamaannya Anggis dan Nabila, kita lihat dulu fotonya. Ini tadi pagi. Iya tadi pagi nih. Ya kok lucu banget warna pink gitu. Iya ini di BSD kok. Lucu banget warna pink gitu ya. Iya kita pilih yang pink cord. Emang ada warna-warni? Ada blue, ada coklat, ada pink. Oh lucu banget. Nanti kakak sini aja bagus kok. Iya lucu ya. Coba nanti. Coba nanti. Tolong bookingin. Deket sini. Oh gitu. Oh kita habis ini ya. Habis ini. Biasanya kalian tuh kalau ketemu mainnya kemana aja sih? Kalau kita ketemu tuh pasti selalu di apart aku. Oh tetap di rumah, tetap di kamar ngobrol. Jadi kayak kalau kita keluar pun ya udah pasti kita mau makan atau ya kayak emang kita main kayak kita kemarin ke PIM ada salah satu wahana gitu lah di paling atas. Tahu gak sih? Oh iya, gitu. Yang seberangnya juga tempat main. Iya. Sebenarnya itu buat anak-anak ya, tapi kita main. Seneng aja. Jadi kita teman-temannya bocil-bocil. Serius? Iya. Ya ampun, tapi kalian suka traveling bareng nggak? Pernah nggak? Wacana doang. Nggak pernah terjadi. Tapi nggak pernah terjadi. Kenapa? Sibuk ya? Karena ya jadwal masing-masing juga. Terus kayak kita misalnya kesini yuk, ayo ngobrol-ngobrol, jadi ya ujung-ujung nggak jadi gitu. Jadi kayak kadang sesimpel kita mau pergi pun, kadang salah satu dari kita ngebatalin karena kayak tiba-tiba ada jadwal ini, ada jadwal ini. Oh gitu. iya, jadi, ketidakpastian jadwal itu ya kan kerjaan pertama ya. Yeah. Cuman pertama, kita geser yang lain lah ya. Kalau traveling nanti lagi gitu. Yeah. Tapi gue penasaran deh, di antara kalian berdua nih ya, siapa yang lebih perasa dan siapa yang lebih cuek? Kalau lebih perasa tuh Nabila. Kalau lebih cuek aku sih. Kamu lebih cuek? Iya. Karena sebenarnya kalau dibilang lebih cueknya tuh lebih ke yang kayak lebih ke ya udahlah gitu. Oh, lebih kayak udah amat ya udah deh gitu. Ya udah pasrah aja, ya udahlah nggak apa-apa udah gitu. Kalau Nabila nih yang kayak sesimpel dia mendengarkan, misalnya Anggis habis rekaman lagu, terus Anggis dengerin ke dia, terus dia bisa nangis. Ah serius? Iya, sesimpel tuh kayak, kok bisa sih nangis nih anak? Oh kayak gitu. ini banget ya, apa sensitif banget gitu ya perasaannya. Jadi udah berkali-kali Anggis sempat dengerin lagu Anggis, beberapa lagu Anggis ke dia, dan dia tuh selalu bereaksi, selalu mengeluarkan air mata, jadi kayak sesedih itu kan. Ya ampun. Kamu Nabila gitu. Tapi kalian berdua tuh dua soft spoken gitu ya? Ya kayak gini sih. Ya sama kayak aku juga soft spoken. Iya. Ya. Tapi Nabila lebih yang kayak diketawain aku ngomong soft spoken. Oh gitu. Oh enggak soft spoken. Nabila soft spoken tapi dia lebih ke yang kayak ayo kayak gitu-gitu. Oh karena dia juga logat Aceh. Tahu enggak? Oh, gimana sih logat Aceh? Kayak mana? Bukan. Oh, gimana sih logat Aceh? Itu Medan ya, tapi itu Medan. Logat dia tuh kayak gitu sebenarnya. Ada tekanannya gitu ya. Anggis sini lah Anggis kayak gitu. Oh, kalau kamu lebih kayak ya, apa emang penyanyi gitu ya? Gitu. Penyanyi itu gitu kali ya ngomongnya soft spoken gitu ya? Ke bawah kali ya? Hah? Iya kali, aku mau berubah mulai sekarang. Kayaknya kalau dilihat-lihat iya loh, kalau penyanyi itu kayak ngomongnya pada semuanya pada soft spoken. Gitu. Apa itu jadi aku nggak bisa jadi penyanyi ya, nggak soft spoken. Dipikir-pikir bener juga. Kebersamaan Anggis sama Nabila kan jadi sorotan di media sosial nih. Karena banyak yang bilang kalian tuh lucu banget, friendship goals. Nah, wow. Kira-kira dari kalian ada rencana duet atau bikin lagu bareng gak? Kalau dari kita, fun fact-nya walaupun kita deket, tapi kayak kita tuh nggak pernah lagi berdua itu kayak misalnya cover doang itu nggak pernah. Kenapa? Kayak nggak kepikiran. Ngobrol terus. Ngobrol terus lebih ke cerita-cerita karena kan kita sekalinya ketemu tuh punya hal yang kita ceritain banyak gitu loh, jadi kayak nggak kepikiran untuk kita cover lagu ini berdua gitu. Kenapa nggak bikin Ge? Nyuruh. Pengen ya sebenarnya, tapi kita selalu lupa. Kita menyadari itu, kayak kita bilang kenapa ini sama-sama penyanyi tapi kok kita nggak pernah nyanyi bareng ya, kayak bikin video nyanyi berdua gitu ya nggak pernah. Harusnya bikin, nanti kalau ketemu lagi bikin ya. Ini kasih tahu bikin. kalau udah. Oke. Ya kan? Jadi nanti kalau nggak sambil main pedal juga bisa gitu kan, kayak pakai kayak gini sambil nyanyi gitu. Ya kan lucu loh bikin. Bener-bener. Konten, iya. Itu diberikan kelebihan lah, bisa bernyanyi berdua loh. Kan? Coba nanti bikin ya. Oke. Sebuah request. Kalau dari Anggis lebih suka genre apa sih kalau bikin lagu? Kalau aku sekarang sih lebih ke pop ballad. Gimana tuh? Ya pop, tapi pop apa tadi? Sendu-sendu yang sedih, itu namanya itu. Galau, ya, aku taunya lagu galau aja kalau kayak gitu. Lagu galau. Oh, lagu galau. Nol banget gimana mau jadi penyanyi kalau emang genre aja nggak tahu.
Oh itu namanya apa? Pop ballad. Oh oke. Iya. Lagu-lagu sendu, galau gitu. Aku lebih suka itu. Tapi dulu tuh waktu aku zaman-zaman The Voice Kids, itu aku genrenya malah blues, jazz. Tapi yang sebenarnya kamu suka apa? Dalam hati banget. Dalam hati banget ya sekarang ini pop ballad ini, emang karena kamu lebih suka? bisa ekspres apa yang aku rasain, lebih mudah aja gitu. Kalau blues itu sebenarnya iya, cuma itu kayak lebih ke another side of me aja, kayak Oke. my another skill yang orang bisa lihat gitu. Oke, tapi kalau nyanyi gitu suka ada dari ini pribadi gak sih? Pengalaman pribadi gitu gak sih? Jujur semua lagu aku tentang diri aku sendiri. Oh gitu? Iya sih. Oh berarti kalau mau tahu kamu tinggal dengerin lagu kamu aja, liriknya iya, semuanya. Iya benar. Tapi kalau kayak gitu kamu suka menangis gak sendiri? Misalnya nyanyi nih lagu. Oke. Pada saat di fase itu ya aku menangis. Apalagi waktu lagu Kisah Tanpa Dirimu. Itu aku buat lagu itu emang tentang seseorang lah. Ya dia di masa lalu lah ya. Pada saat itu kayak ya udah lagi galau-galaunya terus lagunya itu keluar lah gitu. Jadi pada saat itu aku mendalami aja kayak oh my god aku pengen nangis deh di lagu ini, tuh beneran nangis di lagu ini. Jadi aku galau pakai lagu aku sendiri. Tapi bagus ya. Jadi benar-benar menjiwai dan emang mengulang lagu sendiri terus jadinya iya, gitu. Agak self love ya. Jadi aku kayak ya aku suka aja denger lagu aku. Oh itu semua tentang kamu jadinya. Iya. Kabarnya Anggis punya single lagu baru bareng Bertrand. Yes. Bener gak sih Mahal Ini sampai turun tangan di lagu ini? Benar, karena lagu ini ciptaannya Mahal Ini. Oh, iya jadi Mahal Ini tuh emang menciptakan lagu juga ya? Setahu Anggis ya pasti dia ciptain lagu dia sendiri semua kan. Tapi untuk orang lain juga beberapa ada dia juga yang kalau nggak salah waktu kemarin nonton konsernya TOC tuh ada lagu yang lagunya Kak Mahal Ini. Iya kan? Yang Lupakan Cinta. Iya kan, bener ya, kan? Tulisannya Kak Mahal Ini. Kalau sekarang lagu aku yang duet sama Bertrand judulnya Percuma, itu juga tulisannya Mahal Ini. Oh gitu, keren banget. Coba dong nyanyiin dong. Waduh. Terus memohon dan terus mencoba bertahan untuk kembalikan cinta yang dulu ku kenal. Percuma aku tak pernah kau dengar. Senengnya gue kalau ada yang nyanyi gitu. Lagi dong. Enak ya, di telinga tuh enak gitu. Terima kasih. Masya Allah, bagus banget. Thank you. Emang beda ya kalau udah nyanyi, jago nyanyi dari kecil tuh ya. Kayaknya kayak nyanyi juga kayak nggak usah ada usaha gitu, nyanyi keluar aja gitu, poktorolong kalau bahasa Perancisnya itu ya. Apa Kak? Poktorolong. Jadi kayak keluar aja gitu, keluar gitu. Bagus banget loh. Thank you. By the way, Anggis sudah punya banyak lagu dan 8 lagu kamu berhasil tembus 500.000 streams di Spotify. Yeay. Bener, keren amat tuh. Thank you. Wow, 8 lagu loh. Gila, hebat banget loh, keren banget. Terima kasih. Kalau bikin lagu tuh kamu bakal ikut buat liriknya juga nggak? Kan tadi kan kamu bilang tentang kamu kan itu kan? Sebenarnya aku udah dari 8 lagu yang tadi, aku 8 lagu sebelumnya aku udah pernah rilis. Jadi aku rilis sendiri sebelum aku join label dengan ini. Jadi aku pada saat itu udah bikin lagu-lagu sendiri semua. Jadi pas aku ikut label, kayak aku agak bosen gitu loh nulis sendiri. Jadi kayak aku pengen ada nada-nada baru. Terus aku pengen belajar juga sama penulis-penulis. Oh gini ya cara nulisnya gitu. Karena aku kan masih yang kayak kalau aku doang pasti nada-nadanya ke situ-situ terus gitu. Ya aku pengen belajar juga. Jadi pas lagu Kisah Tanpa Dirimu ini aku berkolaborasi sama Kak Tintin buat nadanya, liriknya ada Clara sama aku. Jadi bertiga gitu. Oh, kamu tetap ikutan tetap ikutan. Tapi pengen ada orang lain lagi untuk warna baru gitu. Sedangkan yang kemarin-kemarin aku pure semuanya aku gitu. Jadi aku pengen explore gitu. Kalau bikin lagu gitu tuh nulis lirik tuh kamu kayak oke, gue mau nulis lirik hari ini, atau emang kayak tiba-tiba oke gitu. Lebih ke tiba-tiba gitu. Tiba-tiba muncul tulis gitu. Iya, karena kalau menurut aku ya dia tuh kayak nggak bisa dipaksa gitu loh untuk aku nulis ya. Karena kalau misalnya feeling aku lagi nggak sedih tapi aku dipaksa nulis lagu sedih kayak nggak nyambung gitu ya, nggak dapet ya gitu. Jadi pas bener-bener aku zaman-zamannya galau tuh sih aku lebih yang kayak dikit-dikit aku pengen ngungkapin sesuatu, karena aku juga orangnya nggak suka
banyak cerita sama orang. Oke. Jadi kayak jarang banget cerita. Kalau nggak terlalu penting aku akan cerita. Aku pendam sendiri. Jadi aku lebih baik kayak menyalurkan tulisanku tuh di dalam lagu gitu. Berarti kamu lebih seneng nulis lagu galau karena kamu kayak mencurahkan hati kamu lagi galau. Tapi kalau lagi seneng enggak? Enggak. Tapi dibikin jadi galau lagunya enggak nih. Walaupun ya? lagi seneng Tapi kenapa tetap ya nulis lagu galau. Iya kan? Tapi kenapa orang tuh lebih seneng nulis lagu galau ya? Kayak curhat gitu kali ya? Curhat karena aku lagi seneng, aku tetap dengerin lagu galau. Hah? Iya. Jadi kayak seneng banget. Gitu lagunya. Tapi kayak lebih addicting aja ya gak sih? Beneran? Walaupun aku lagi happy aja, cuma aku dengerin lagu galau tuh masih gitu. Atau ada kayak rasa kayak jadi kayak tenang gitu ya kali ya? Mungkin tenang terus kayak relief gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku bisa kayak apa ya, walaupun gak galau tapi galauin gitu. Ada kayak begitu orang lagi seneng digalauin gitu ada. Tapi gitu. nanti balik lagi. Oh setelah lagi lagu gini. itu selesai deh gitu kayak keren banget gitu. Oh tapi beda mungkin kayak penikmat musik tuh kan beda ya. Maksudnya ada orang yang kayak emang seneng kayak kamu kayak denger ini, tapi ada juga yang misalnya lagi seneng pengennya lagu, misalnya aku lagi dandan gitu, pengen lagunya kayak gitu. Iya, kan. Berbeda mungkin kalau penikmat kan ada perbedaannya sama kita orang-orang biasa yang nggak begitu ngerti-ngerti banget. Tapi aku juga sih sebenarnya kayak dengerin lagu-lagu upbeat, cuma lebih sering galau. Misalnya enggak, emang Mostly suka galau. ya. Lagu baru kamu tuh kenapa galau? Enggak. Oh enggak. Tapi sekarang lagi galau enggak? Enggak. Oh enggak. mau ininya pelan-pelan tapi ini pelan-pelan Gak banget apa-apa, gitu gak ya. apa-apa. Tapi suka galau. Terakhir galau kapan? Terakhir galau kayaknya 2000 berapa ya? 2023. Udah lama banget, hebat loh. Oh sekarang berarti lagi happy. Iya. Karena sudah menemukan seseorang yang tepat. Oh alhamdulillah. Kan gue belum tepuk tangan. Kenapa belum tepuk tangan? Tadi gue tepuk tangan, lo gak tepuk tangan. Semua di tangan gue. Kalau gue gini, semua gini. Kan gue jadi kaget ikut tepuk tangan juga. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi happy gitu, tetap denger lagu galau. Aku tetap bikin lagu galau juga. Buktinya aku rilis sampai 8 lagu itu selama aku happy. Iya bener juga ya. Oke, lagu baru kamu tadi kan duet sama Betran ya. Boleh nggak sih ceritain prosesnya tuh gimana? Dari lagi dari proses lagu percuma ini kita tuh workshop dulu waktu itu sama Kak Mahal ini juga sama Kak Kamga, ada Tintin juga, jadi kayak kita ngulik-ngulik lirik dan mostly emang Kak Lininya yang ciptain semuanya, jadi kayak aku tuh cuma merhatiin aja kayak oh gini ya cara nulis lagu gitu dan lain, tapi kita ketemu gitu. Pada saat itu kita coba-coba rekaman, kita awal-awalnya masih kesusahan untuk kayak dapetin chemistry sama Betrannya, terus kayak kesusahan untuk ini partnya mending yang ngambil siapa ya, Anggis apa Onyo gitu. Jadi kayak karena kan kita tuh cowok cewek, nadanya juga sangat berbeda, jadi kayak ada yang tinggi-tinggi banget, Onyonya nggak bisa, kalau rendah banget, Anggisnya nggak bisa gitu, jadi range vokal kita jauh banget, jadi pada saat itu lebih ke kita take time buat arrange dan lain-lainnya. Terus kita udah nemu, setelah itu kita ada arrange buat rekaman lagi, tapi kita terpisah rekamannya. Jadi gitu bisa ya, terpisah gitu ya? Sebenarnya lebih kayak better itu barengan, cuma untuk menghemat waktu. Jadi kayak pisah-pisah dulu, khusus part-part aku aja di hari misal tanggal 25, Onyonya di tanggal 28 gitu. Dan it works. Itu dari kapan berarti persiapan ini tuh? Sebenarnya cepet banget sih ini. Kayaknya pokoknya aku rekaman pas konsernya Teocha. Hah, serius? Iya, baru-baru ini kan berarti. Iya, baru-baru ini. Jadi aku siangnya rekaman dulu, malamnya langsung nonton konser Teocha. Oh gitu. Iya. Jadi ini cepet banget dong prosesnya dari yang cepet. awal. Kalau gitu tuh kalau mau duetnya gimana sih, yang milih siapa? Dari labelnya. Label kita. Nah, dari pemilihan nih, oke kamu duet nih gitu, sampai kamu rekaman tuh berapa lama? Cepet juga. Dari dibilang kayak kamu duet ya sama Onyo, itu tuh kayak minggu depannya langsung ketemu ke Mahal ini. Terus kayaknya berapa harinya langsung kita take vokalnya. Terus waktu itu kita take MV-nya juga di Bandung. Oh gitu, cepet banget. Cepet banget. Iya ya, mungkin kalau emang udah dengan orang-orang yang tepat semuanya ini langsung loh. Tapi dari sisi individu nih, seperti apa sih Betran tuh? Betran itu anaknya asik banget, terus dia kayak adik aku sih sebenarnya. Dia friendly banget orangnya. Friendly banget, terus dia tuh he's such a gentle
man sih menurut Anggis. Maksudnya kan kayak sesimpel apa ya, hal-hal kecil kayak dia tuh eco service banget anaknya. Oh iya? Iya. Gimana contohnya? Kayak sesimpel kayak duduk sini kayak gitu-gitu, dia kayak ambil kursi kayak gitu. Oh iya. Maksudnya kayak itu gentle aja sih menurut aku gitu, kayak dia punya apa ya, manner yang sangat bagus juga gitu. Jadi I love personality-nya dia gitu. Terus dari segi suara juga Unyu tuh kayak punya riff and runs yang kayak suara krinkle-krinkle-nya dia gitu. Iya, yang kayak gitu. Itu dia punya ciri khasnya dia sendiri sih. Dan menurut aku orang nggak punya. Oh gitu? Iya, jadi aku suka suara dia. Berarti kamu kenal itu pas duet ini, sebelumnya belum kenal? Oh udah kenal. Oh sebelumnya udah kenal? Udah kenal, karena kita satu label. Oh, udah lama kenalnya tapi? Maksudnya? Enggak juga sih, kayaknya baru tahun ini kenalnya. Oh tahun ini. Waktu itu kita kenalan pas kita, Onya lagi workshop lagu dia, aku lagi workshop lagu baru juga. Jadi kita ketemu di suatu studio gitu kayak, oh hai kamu workshop juga ya? Kayak gitu, oh iya oke dadah, kayak gitu-gitu aja. Jadi gak begitu sulit lah pas waktu diet. Kok diet sih duet? Kok jadi diet? Kenapa otak gue? Lagi mau duet itu nggak begitu sulit lah karena kan udah kenal sebelumnya kan. Gitu. Tapi cuma kayak say hi-hi doang, tapi nggak tahu in person kayak gimana gitu. Jadi kita tuh ada sempet promo bareng gitu ke Bandung ya kalau nggak salah gitu. Nah di situ kita udah mulai ngobrol, tapi belum tahu waktu itu kita bakal duet. Tapi kayak udah ngobrol, oh iya gini. Terus pas kita tahu duet, ya nggak terlalu susah juga sih karena udah tahu. Oke, bahas soal lagu lagi nih. Siapa dream collaboration kamu? My dream collaboration itu sama Tulus. Sama Tulus? Yes. Itu kan lokalnya. Kalau internasionalnya ada nggak? Jungkook. Oh, Mbak Cinta ya. Mbak Cinta, iya, Jungkook. Jungkook. Kita akan hadirkan Jungkook. Wow, mana Jungkook? Halo Jungkook. Kakak suka Korea gak Kak? Aku drakor sukanya. Kalau Blackpink? Blackpink suka. Berarti nonton nanti? Pengen nonton. Kapan sih? Kapan ya? November. Kok jadi ngobrol beneran? November ini kan? November ya? Iya. Aku suka Blackpink suka. Terus suka drakor. Kamu drakor suka? Dulu, sekarang udah jarang nonton. Kenapa? Drakor. Sibuk ya? Enggak sih. Lebih ke ini sih. Lebih ke ya udahlah gitu, enggak ada lagi. Terakhir tuh COVID sih, waktu COVID. Lama banget. Iya. Terakhir aku selesaiin My Demon. Iya udah lama banget. Gitu. Aku tuh suka nonton-nonton yang gak mikir gitu kan, kayak hahaha gitu kan. Sekarang lagi nonton apa? Terakhir tuh apa ya itu? Yang si rumah sakit. Ini senang gitu nonton gitu kan, kayak menghibur gitu, nggak mikir, yang kayak ya udah. Kalau My Demon nonton. Tapi itu mikir nggak menurut kakak? Enggak, atau mungkin harusnya mikir, aku nggak mikir ya. Mau digaplok. Aku suka mukul orang ya. Aku suka ya. Di sini makanya suka ada di sini tengah-tengah, karena aku suka mukul orang. Ini menyelamatkan. Iya. Tadi begini, makul. Nah, yang menarik dari Anggis nih, mungkin Besti ada yang belum tahu nih ya. Ternyata kamu sempat tampil bernyanyi di TV lokal Bali. Iya. Dulu waktu SMP. Kelas 7 lah. Berarti itu udah bernyanyi. SD ya tadi ya nyanyi ya? SD mau menuju SMP lah. Jadi kayak aku nyanyi di TV lokal Bali itu karena aku waktu itu punya album Bali. Hah? Album berbahasa Bali. Nah itu bisa. Tapi kan aku tinggal nyanyiin aja. Tapi kalau untuk kayak ngobrol-ngobrol kayak fluently kurang. Boleh nggak nyanyiin lagu Balinya? Boleh. Apa ya? Oke ini. Tutoran satwa idurma, anak bagus piana ira japala, uli ceria ya kalara, ketinggal meme mewali ke Kendra. Jadi kayak ada cekok-cekok Balinya. Jadi waktu di TV Bali itu nyanyiin lagu Bali. Lagu berbahasa Bali. Kamu tuh orang Bali asli. Asli. Nama aslinya siapa sebenarnya? Pande Putu Damai Anggis Devaki. Panjang banget. Pande Putu Damai Anggis Devaki. Kalau Putu tuh apa sih sebenarnya? Ada arti tertentu nggak? Anak pertama. Oh, anak pertama tuh Putu. Karena aku anak pertama. Oh, kamu bersaudara? Berdua. Ada adik cowok. Kalau anak kedua namanya apa? Kalau adik aku Made itu anak kedua. Jadi Putu pertama, dua Made. Oh gitu. Anak pertama bisa ada Putu, ada Wayan, terus anak kedua ada Kade, ada Made. Karena kalau Mama Anggis anak kedua tapi Kade pakainya.
Oh gitu. Ada Anggis anak kedua tapi Made gitu. Jadi bisa pilih aja. Oh gitu. Keluarga masih di Bali semua tadi. Ade di Bali. Ade di Melbourne, lagi kuliah. Oh jauh. Iya, lagi kuliah di sana. Adenya umur berapa? Ini emang ngobrol lebih ke kepo emang ya sebenarnya, sorry ya. Ade aku 2004. Aku 2002. Apa lahirnya? Iya. Sama aku ya. Dari umur berapa sih sekarang, tahun berapa? Berarti dia kalau lagi sekarang mau 23. Oh, berarti dia 21 gitu 21 ya. ya. Kuliah. Baru aja kemarin balik. Udah ke Melbourne. Balik lagi. Kan liburan semester dia balik Bali dulu. Bukannya masih libur sekarang? Enggak, dia udah balik. Oh. Baru kemarin banget dia ke Hari kemarin banget. Oh gitu. Seru banget Kemana kok Desember ini dia graduation. Jadi kita kesana. Cepet banget. Seru banget. Iya. Ya kan jadi pengen ngobrol beneran, tapi nanti aja deh. Ntar dulu. Gua mau ngobrol. Jadi tertahan oleh prompter, kita mau ngobrol juga jadinya. Oh jadi kamu tuh udah graduation kesana. Iya. Seru banget. Tapi ada hal menarik lainnya dari Anggis. Selain penyanyi, kamu juga baru lulus dari Royal Melbourne Institute of Technology jurusan marketing. Yeah. Oh, kamu juga sekolah di sana? Kampusnya aku yang di Melbourne, cuma aku ngambilnya di Singapura. Oh, kenapa nggak di sana aja? Kejauhan, males lah. Kenapa? Enak tau? Karena Anggis cewek juga kan. Jadi kayak mama tuh mikir kalau ada Anggis ya udah ke kampus RMIT. Kita kampus yang sama. Cuma ada Anggis langsung ngambil yang di Melbourne. Emang RMIT tuh ada di Singapura juga? Ada. Oh, jadi ada. kayak kita bisa kuliahnya nggak usah ke Melbourne langsung, tapi kita kampusnya RMIT. Jadi kampus Anggis tuh SIM itu kayak global kampus gitu. Jadi ada kayak University of Buffalo, terus ada RMIT, ada UOL, University of London. Jadi kita bisa pilih aja mau ke kampus yang mana. Jadi kamu di Singapura berapa lama? Dari aku diplomanya di situ juga sih, dari 2020. 1,5 tahun diploma, terus bachelornya S1 1,5 tahun lagi di Singapura gitu. Jadi tinggal di sana sendiri kemarin? Sendiri pernah ya. Oh gitu, terus pas kemarin lagi Idol gimana? Waktu itu pas banget aku liburan semester, dan aku sempet cuti dulu, terus aku keluar Idol, aku langsung lanjutin. Oh gitu. Nah jadi itu aku bolak-balik Singapura Jakarta tuh tiap minggu. Nah itu gimana cara bagi waktunya? Tahan-tahanin aja sih sebenarnya. Tapi maksudnya kayak harus belajar gitu, maksudnya kayak kan sulit ya sekolah, apalagi beda negara. Iya benar. Tapi pada saat itu tuh hal hidup Anggis yang paling terrepot sih. Bolak-balik ya? Bolak-balik tuh tiap minggu banget. Karena kan kita tiap minggu. Iya semua. Tiap minggu. Karena Anggis nggak bisa stay di situ terus kan di Singapura. Karena ada kegiatan juga di Jakarta. Jadi ya terpaksa Anggis, syukurnya aku dapat jadwal tuh yang kayak 2 hari doang. Tapi langsung pelajarannya dipadetin di satu hari. Nyari jadwalnya kayak gitu. Kalau kita misalnya spare 4 hari, satu pelajaran kan kayak membuang waktu ya, menyita waktu. Jadi kayak ngambilnya 2 hari doang. Ingat banget Kamis Jumat kayaknya waktu itu. Jadi pas hari Kamis ada 3 pelajaran, Jumat 1 pelajaran. Jadi pas itu pernah aku harus nyanyi di Sarinah Jumat malam. Jadi Jumat siang masih di Singapura. Serius? Iya. Jadi kayak aku bawa koper ke kampus. Hah? Terus abis dari kampus, karena aku harus presentasi, jadi nggak bisa absen. Jadi presentasi dulu, abis itu udah kelar aku langsung skip kelas. Aku langsung ke bandara bawa koper. Terus jadi seriuh itu? Iya, jadi kayak aku ganti baju di mobil langsung ke Sarinah. Belum sempat pulang langsung ke Sarinah nyanyi gitu. Oh gitu? Iya. Tapi menurut kamu itu ribet banget gak membagi waktu? Karena kan itu beda negara ya. Kalau misalnya cuman kayak masih sama-sama di Jakarta mungkin lebih mudah ya. Kan belum takutnya kalau delay atau apa gitu. Makanya kemarin tuh kayak aduh jangan sampai delay deh gitu. Pernah gak kayak kamu harus kerja nih, terus ternyata delay gitu pesawatnya? Syukurnya enggak sih. Tapi pas berangkat agak ngeselin aja sih. Harusnya berangkat jam 6 tapi delay sampai jam 10 malam. Dan itu Anggis harus flight sendirian dari Jakarta ke Singapura. Oh iya. Oh untung tapi pas mau pulang ke Singapurnya, bukan pas mau kerjanya. Iya, tapi itu enggak sih. Pas Anggis buru-buru pulang dari Singapura ke Jakarta itu pas waktunya, walaupun mepet sedikit tapi pas. Oh di Singapura seru banget sih. Iya. Aku dulu my second home in Singapore. Seru loh. Aku sekarang pengen, dulu sih pengen nggak kesampaian karena lebih milih main. Tapi seru juga adanya di Melbourne jadinya ya sekarang. Iya. RMIT juga. RMIT.
RMIT juga. Ya seru banget. Itu kan yang salah satu college terkenal di Melbourne ya. Oh iya. Iya kan sebenarnya. Pusatnya di Melbourne, cuma Anggis ngambilnya di Singapura biar deket lah. Iya, lebih enak bolak-balik. Ya kalau kamu sekolah di Melbourne kerja di Jakarta 7 jam bolak-balik jengker sih. Pusing sih. Pusing, jengker. Nah, kamu kan udah kuliah jauh banget nih sampai ke luar negeri. Nextnya bakal fokus nyanyi atau lanjut kuliah? Nyanyi sih. Aku nggak mau kuliah lagi. sama Aku nggak suka. Capek banget. Ya udah nyanyi aja lah ya. Iya. Nanti kalau misalnya mau kuliah kan sekarang udah bisa kapan aja bisa kuliah. Tapi aku nggak suka tugas sih sebenarnya. Aku juga nggak suka belajar. Kasian otak aku kelamaan belajar. Banget tugas-tugasnya. Apalagi harus kita sekelompok. Iya. Apalagi waktu itu Anggis tersiksa banget. Anggis tuh sekelompok sama orang yang Anggis gak kenal karena teman-teman yang udah duluan itu udah graduation karena masih cuti. Iya. Pas balik lagi teman-temannya udah baru semua. Itu tuh kayak pressure banget kayak halo mau nggak? Kenalan lagi gitu. Kayak, kita udah punya grup gitu. Sedih. Nah pernah nggak kamu pas lagi kuliah itu kan kamu kemana cuti tuh? Ada nggak masa kamu kayak ngerasa kayak, aduh gue capek banget atau kayak frustasi banget nih gitu? Pernah sampai nangis karena kayak aku tuh dapet temen gak ada yang Indonesia juga gak ada Indonesia lagi kan jadi sisanya bener orang-orang lokal sana dan karakter orang-orang lokal sana bisa dibilang kayak agak kompetitif gitu. Oke. Iya jadi kayak sempat waktu itu kayak aku apa sih kayak mereka tuh ekspektasi untuk mengerjakan tugasnya segini. Sebenarnya jawaban aku udah bener cuma mereka tuh pengen yang highly lagi gitu ya. Jadi kayak mereka bilang kamu nih gak kerjain ya gini padahal kita setiap udah tepat waktu ngerjainnya. Jadi pressure ya. Liciknya mereka adalah waktu itu dan Anggis bodoh banget. Kayak mereka tuh minta tanda tangan Anggis. Boleh nggak minta tanda tangan kamu? Aku mau submit form buat kita submit tugasnya. Ya udah Anggis kirim lah. Terus gurunya nanya, kok kamu tiba-tiba gurunya nanya, kamu udah setuju ya kalau nilai kamu cuma 25%? Iya. Terus Anggis kayaknya, kapan? Kamu buktinya kamu udah tanda tangan. Terus mereka pakai tanda tangan Anggis ini buat bilang kalau Anggis tuh nggak ngerjain tugasnya. Jahat banget. Makanya di situ Anggis kayak oh my god licik banget gitu. Serius? Di situ Anggis kayak aduh udah kayak nggak bisa lagi udah nangis pada saat itu. Ya sedih sih kalau kayak gitu. Ya, akhirnya Anggis ngobrol ke lecture-nya ke gurunya Anggis bilang kayak proof ada bukti chat soalnya. Anggis kasih lihat kayak dia bilang tanda tangan Anggis nih buat ngumpulin tugas bukan buat tanda tangan Anggis cuma bikin tugasnya cuma 25% gitu. Jadi kayak gurunya udah aku coba mikir tentang itu dulu ya kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak dikurangin nilainya. Alhamdulillah. Kayak ya dia melihat yang mana yang benar ya gitu. Iya, untung gak ada bukti chatnya. Makanya bukti chat itu penting untuk segala hal. Jangan mau lewat telepon. Untung ada WhatsApp-nya ya kan. Kalau lewat telepon gimana buktinya? Jahat banget sih itu. Soal tugasnya jadi terselamatkan kan. Sih itu. Tapi siapa yang pengen sekolah di luar kamu atau keluarga kamu? Sebenarnya aku dan mama papa juga sih. Karena dari SMA aku udah di yang kayak internasional. Jadi emang harus keluar juga kan gitu. Dan awalnya Anggis pengen ke sini. Cuma kayak kejauhan banget kalau Sydney. Sydney itu berapa jam sih? 4 jam kan ya? Di Australia juga. 4 jam kan? Di Sydney sempat mau di jam. Perth. Tapi kayak untuk Anggis yang masih kecil waktu itu terus cewek kejauhan mama papa kayak kalau mama papa mau ke Australia nyusulnya kayaknya bakal susah harus ada visa dan lain-lain kan. Kalau Singapura tuh kayak bolak-balik gampang. Ya udah kayak ke Jakarta gitu. Jadi kayak ya udah ke Singapura aja gitu. Kayak Singapura gitu. Seru banget. Oke, biar makin seru, aku punya challenge buat Anggis. Oke. Nama gamesnya adalah This or That. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan dan kamu harus memilih salah satunya. Oke. Boleh cerita juga ya alasannya kenapa ya. Oke? Kita mulai. Bikin lagu galau atau nyanyi lagu genre alternatif rock? Bikin lagu galau. Kayak sudah dijelaskan tadi. Ya sudah dijelaskan. Kalau lagi sedih bakal curhat ke sahabat atau ke pacar dulu? Ke pacar. Betul. Kok betul? Tapi setuju gak kak? Setuju maksudnya? Kok jadi betul? Maksudnya gue mau jawab setuju tapi jadi betul. Jangan suka error. Betul, pacar. Setuju. Tampil di acara skena bareng banyak fans atau nyanyi akustik di kafe bareng beberapa fans? Yang pertama, yang di acara festival bareng. Oke.
Kenapa? Ya karena lebih senang lagi banyak penonton ya. Iya, terus euforia lebih seru. Iya, Kayak iya. bisa loncat-loncat, lebih bisa kayak mengutarakan semua perasaan gitu. Jadi lebih happy gitu. Oke. Dapat komentar jujur yang nyakitin dari fans atau orang terdekat? Orang terdekat. Iya betul. Ah iya betul lagi, setuju maksudnya. Kenapa? Karena kayak orang terdekat mau dia bilang kamu kayak gini ya nggak apa-apa karena mereka orang terdekat kita. Dan tahu Lebih gitu tahu ya, yang gitu. tahu kamu sendiri Iya, gitu ya. jadi kayak nggak apa-apa gitu. Duet bareng penyanyi idola atau duet bareng Nabila? Waduh susah banget ya. Gimana ya? Aku salah. Ini pertanyaan menjebak. Gimana ya? Dua-duanya? Enggak, idola kan mungkin Nabila juga idola kamu gitu. Oh iya, idola. Dalam waktu dekat, cenah. Dalam waktu dekat. Misalnya kan kamu kan pengen duet sama siapa tadi? Tulus. Misalnya nih ada tawaran, set di hari yang sama. Oke. Duet sama Tulus apa duet sama Nabila? Wah, Tulus sih. Maafkan aku Nabila, tapi you know right? Nanti itu baru boleh gitu ya. You know ya? Kalau Nabila juga kayak duet sama ini apa Anggis? Pasti dia apa idolanya dia dulu sih. Iya sih, pasti kan kalau kan best friend ini. Iya, benar. Diajakin traveling atau olahraga bareng? Olahraga. Kenapa? Karena kalau traveling tuh kalau dengan orang yang Anggis nggak terlalu kenal kayak kurang nyaman banget. Kalau misalnya orang yang kamu kenal, misalnya kamu sama Nabila diajakin pilihan ya, mau traveling yuk atau mau olahraga? Mendingan apa? Olahraga aja deh. Kenapa? Karena nggak suka traveling. Hah, serius? Iya. Kenapa? Nih, bener kan? Kemarin sempat kebahas. Soalnya gini, ada kemarin kapan ya? Pokoknya traveling, kayak semua orang tuh pasti suka traveling. Terus aku bilang kayak ada tahu orang yang nggak suka traveling karena aku baru ngelihat apa ya, lupa, aduh otak Dori. Kayak ada orang tuh ngomong kayak gue nggak suka traveling intinya gitu. Terus gue bilang kayak nggak tahu, nggak semua orang tuh suka traveling intinya. Ada orang yang nggak suka traveling. Nah ini adalah sebuah realita. Nah kita tanya langsung, kenapa nggak suka traveling? Karena aku anaknya lumayan kayak agak OCD gitu, ngerti gak sih? Kenapa? Jadi kenapa? Kayak aku tuh harus kalau packing, sesimpel packing aku harus ngericek terus apa yang kurang. Agak ribet, jadi ribet gitu. Jadi kayak aduh harus kayak sesimpel misalnya kita bisa pakai sabun dari halte tapi aku bawa sendiri. Kayak aku nggak mau ada yang kurang gitu. Kayak jadi dalam diriku tuh kayak kalau udah nyampe tempat aku nggak boleh kayak ada ketinggalan gitu. Ketinggalan atau kayak aku aduh teledor banget sih sampai nggak bawa kayak gitu. Jadi malasnya aku bawa sendiri padahal udah ada misalnya kan. Jadi berat-beratin bagasi gitu loh. Jadi kamu nggak sukanya karena keriuhannya, karena kamu nggak mau ketinggalannya. Iya, kayak gitu-gitu. Selain itu ada lagi nggak apa? Kayak aku agak picky gitu juga sama tempat kayak baru, tempat tinggal. Iya, kayak tempat baru gitu. Jadi kayak nggak bisa yang kayak gitu. Jadi kayak kalau ada tempat baru gitu kayak masih kayak observe dulu gitu. Oke. Jadi misalnya tidak nyaman untuk kayak wow ke tempat baru gitu kayak, ya. Gitu tuh nggak bisa. Oke. Tuh kan benar, ada tahu orang yang nggak suka traveling. Betul kan? Apa kataku? Ya, dan perjalanan kalau jauh gitu kayak menurut aku kayak capek. Nah, itu juga sama tuh, orang itu juga ngomong traveling itu males packing sama perjalanannya. Iya, packing perjalanan. Kalau misalnya traveling misalnya berapa bulan sekali nggak apa-apa deh, tapi kalau misalnya sering-sering gitu kayaknya capek deh, iya, lelah gitu. ya. Gitu. Oke, lebih baik dibilang penyanyi dengan suara khas atau penyanyi dengan lagu yang dalam banget maknanya? Penyanyi dengan lagu yang dalam banget maknanya. Kenapa? Karena kalau udah kita punya lagu yang dalam banget maknanya pasti orang bakal remember kita. Oke. Dengan lagu kita gitu. Dari situ juga orang pasti kayak, oh ini suaranya dia nih. Nginget terus jadinya dua-duanya keinget gitu ya? Dua-duanya keinget. Kalau suara khas doang tapi mungkin lagunya kurang nempel di mereka, jadi kayak lebih baik yang awal gitu. Oke. Agak hati ngomongnya. Oke, kan kena gaplokan di ujung pasti. Gak apa-apa. Pasti ke situ kena gaplokan aku. Digaplok ada apa gitu. Seru banget, thank you Anggi sudah kesini ngobrol-ngobrol sama aku. Sehat-sehat, sukses terus ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga Besti yang nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime.
Bye Besti. Bye.